Halo semua, saya Michelle Karlin, Josephine, Catherine, Vania, Cindy Laura, dan Cindy Lutania akan menjelaskan AFL 3 Data Analitik, di mana saya akan menjelaskan overview satu untuk perilaku pemberian tips dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian tips. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian tips yang pertama itu yaitu ada jenis kelamin, di mana dapat dilihat di diagram di kanan ini bahwa jenis kelamin laki-laki itu memberikan kontribusi yang signifikan untuk memberikan tips sebesar 485 dan juga jumlah wanitanya sendiri itu memberikan tips sebesar 246,5. Di mana ini terjadi karena besarnya laki-laki yang frekuensi laki-laki yang datang itu sebanyak 413 orang, sedangkan wanitanya itu sebesar 214 orang. Jadi eh, berarti di dalam diagram ini tuh menyebutkan bahwa laki-laki itu memberikan tips yang lebih banyak dibandingkan wanita karena juga dipengaruhi oleh frekuensi mereka berdatangan di restoran tersebut. Karena laki-lakinya lebih banyak. Kemudian selain dari jenis kelamin itu pemberian tips itu dipengaruhi oleh status perokok. Di mana ini adalah rata-rata dari tips dari berdasarkan jenis kelamin dan juga status merokok, di mana dapat dilihat di sini bahwa wanita yang merokok itu frekuensinya lebih besar dibandingkan yang tidak merokok yang datang ke restoran tersebut. Tetapi dapat dilihat di sini bahwa tips yang diberikan wanita yang tidak merokok itu lebih besar sebesar 149,8 dengan rata-rata 2,7, sedangkan yang merokoknya sendiri itu sebesar tipsnya sebesar 96, sedangkan rata-rata tipsnya itu 2,9. Hal ini dapat dilihat bahwa perempuan yang merokok itu rata-ratanya lebih besar dibandingkan yang tidak merokok karena mungkin karena frekuensi mereka datang atau mereka lebih banyak yang memberikan tips, tetapi eh, pada yang tidak merokok ini frekuensinya lebih banyak sehingga tips yang diberikan itu juga lebih banyak. Kemudian untuk pria sendiri itu juga atau laki-laki itu juga memberikan kontribusi yang besar sebesar 302 dan juga rata-ratanya 3,11, sedangkan yang merokok sendiri itu tipnya sebesar 183 dengan rata-ratanya 3,5, di mana dapat dilihat di sini bahwa laki-laki yang tidak merokok itu memberikan kontribusi tips yang lebih banyak dibandingkan dengan yang merokok. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa laki-laki dan perempuan yang tidak merokok itu lebih memberikan tips yang lebih banyak dibandingkan yang merokok. Tapi di sini yang cenderung memberikan kontribusi tips yang lebih banyak itu di prianya sebenarnya 300,2 yang tidak merokok. Selain daripada aspek jenis kelamin dan juga status perokok, terdapat aspek atau faktor-faktor waktu atau kapan mereka makan atau ke restoran tersebut, di mana kebanyakan mereka datang ke restoran tersebut itu dan memberikan tips itu pada saat dinner, di mana laki-laki memberikan kontribusi besar sebesar 390 daripada pada saat lunch sebesar 95,1, sedangkan female sendiri itu kontribusinya juga pada saat dinner dan juga sebesar 156, sedangkan pada saat lunch itu sebesar 90,4, di mana kondisi pada saat lunch ini itu mereka sama-sama dikit eh, yang berdatangan dibandingkan dengan yang dinner. Maka ya, kebanyakan orang-orang memberikan tips itu pada saat dinner karena mereka lebih banyak datang pada saat dinner dibandingkan pada lunch. Karena eh, laki-laki ini memegang peranan memberikan tips yang banyak pada saat ini sebenarnya 390. Nah, ini tuh hasilnya itu jika ditambah itu sama dengan total tips 480 untuk male, sedangkan wanita juga pada saat ini dan lanjut itu sebesar 246,5. Selain daripada waktu, total bill itu juga mempengaruhi dari adanya pemberian tips, di mana dapat dilihat di sini bahwa total uh, bill juga berdasarkan jenis kelamin, di mana total bill itu terbesar itu adalah laki-laki, yaitu sebesar 3,5 sedangkan pada perumahannya 1,571, sedangkan tips yang diberikan perempuan itu 246, untuk rata-rata stabilnya sendiri itu sebesar 18,057, sedangkan untuk rata-rata bill
laki-laki itu sebenarnya 20,74 dan tipsnya 485,1 di mana ada dilihat di sini bahwa laki-laki itu lebih banyak total bill-nya ini bisa dipengaruhi karena banyaknya laki-laki yang datang di restoran tersebut lebih banyak daripada wanitanya atau bisa berdasarkan faktor karena mereka eh, lebih banyak datang pada saat dinner dengan memberikan durasi lebih banyak dibanding wanita atau yang lain sebagainya. Selain dari hal tersebut, ini berdiskusi berlangsung dan produksi yang besar di total bill-nya sendiri. Selain itu, jumlah pembelian itu dipengaruhi oleh jumlah frekuensi orang yang berdatangan dan juga harinya. Di mana jumlah orang yang berdatangan per hari itu untuk perempuannya sendiri itu banyak yang berdatangan di hari eh, Thursday atau Kamis dengan total 79 orang dengan tips dapat 2,4. Sedangkan untuk yang jarang berdatangan itu pada hari Jumat itu sebesar 19 orang dan juga tipsnya 25 orang. Dapat dilihat bahwa perempuan itu lebih banyak suka pada datang pada hari Kamis dibandingkan dengan hari Jumatnya itu sendiri. Dibandingkan juga dengan hari-hari lain. Kemudian untuk laki-lakinya sendiri itu dapat dilihat bahwa laki-laki itu lebih banyak berdatangan pada hari minggu atau weekend dibandingkan dengan hari-hari lain, terutama pada hari Jumat. Pada saat weekend, ini mereka yang kalau seperti terdapat banyak sebesar 193 orang dengan tips 186,8. Sedangkan untuk yang tergigitnya sendiri itu mereka di pada saat Jumat sampai dengan wanita itu sebesar 21 orang dengan tips 26,9. Jadi dapat disimpulkan pemberian tips itu dipengaruhi oleh berapa lamanya hari yang mereka datang dan berapa banyak orang yang berdatangan pada hari tersebut. Jadi semakin banyak jumlah orang yang datangkan, maka semakin banyak tips yang diberikan oleh pengunjung ke restoran tersebut atau lain sebagainya. Di mana di sini itu laki-laki kebanyakan memberikan tips itu pada saat weekend atau Sunday dibandingkan dengan wanitanya yang pada hari Kamis. Kemudian selain itu terdapat pengaruh pemberian tips berdasarkan hari, waktu dan juga status perokok di mana tips dari uh, minggu itu kebanyakan mereka yang memberikan tips itu frekuensinya sebesar 180 pada status yang tidak merokok dan pada saat dinner dibandingkan dengan yang merokok itu 6,68, jadi lebih lebih dikit yang merokok daripada yang tidak merokok dalam memberikan tips. Selain untuk Friday atau Jumat itu mereka pada datang pada saat dinner dan juga lunch. Tapi pada saat dinner itu kebanyakan orang itu yang berdatangan dan memberikan tips itu untuk status perokok dibandingkan dengan yang merokok seperti yang Sandi tadi. Sedangkan yang pada saat lunch itu juga di tingkat tinggi itu pada saat lunch juga. Jadi pada saat Friday itu banyak orang-orang yang memberikan tips itu pada saat lunch dibandingkan pada saat dinner. Kemudian eh pada Indra itu lebih pada yang merokok dibandingkan yang tidak merokok. Terus untuk Saturday sendiri atau hari Sabtu itu kebanyakan mereka memberikan itu pada saat dinner sebenarnya 193,6 dan tidak merokok dibandingkan yang merokok hanya 129. Hanya sedikit tapi lebih banyak yang tidak merokok. Nah, sedangkan yang Kamis itu mereka datang pada saat dinner juga lunch, tapi pada saat dinner mereka itu lebih banyak yang memberikan itu yang merokok, sedangkan pada saat yang tidak merokok itu tidak datang pada saat dinner. Sedangkan untuk lunch itu kontribusi terbesar pada yang tidak merokok dan yang merokok itu hanya sedikit. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa pemberian itu berdasarkan pada frekuensi saat merokok dan juga lama waktunya em, kapan mereka berdatangan makan setiap harinya, di mana di sini dapat dilihat bahwa pemberian tips itu banyak dilakukan oleh orang-orang dengan status yang tidak merokok dan yang paling tinggi itu terjadi pada saat hari
Sunday atau weekend pada saat dinner. Nah, jadi dapat dari kesimpulan bahwa faktor yang mengaruhi dari pemberian tips itu ada yang pertama itu jenis kelamin. Laki-laki memegang peran penting mana memberikan tips lebih banyak dibandingkan perempuannya sendiri. Kemudian ada status perokok di mana yang merokok, laki-laki yang tidak merokok itu memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian ada lama waktunya di mana waktunya semakin la- laki-laki itu semakin banyak memberikan tips itu pada saat dinner antara laki-laki dan wanita. Tapi yang paling unggul itu laki-lakinya sendiri. Kemudian untuk total bill itu didominasi oleh laki-laki yang memberikan total bill paling banyak dan itu mempengaruhi jumlah tips yang diberikan juga. Kemudian untuk hari semakin banyak hari orang-orang berdatangan, banyaknya jumlah pelanggan untuk mengaruhi jumlah tips yang diberikan juga akan semakin banyak. Kemudian untuk temanku itu sama bahwa itu tuh pemberian tips itu didasarkan pada laki-laki yang tidak merokok dan juga berdatangan pada saat dinner. Nah, saat itu saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan lagi sedikit. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang tadi sudah saya jelaskan itu ini adalah pemberian antara pria dan wanita itu bisa dilihat bahwa laki-laki itu cenderung memberikan lebih banyak. Kemudian untuk rata-rata jenis kelamin itu rata-rata itu didominasi oleh laki-lakinya sendiri. Kemudian untuk konsumsi pada jenis kelamin ini itu bahwa laki-laki memberikan kontribusi besar. Jumlah pelanggan itu untuk female sendiri pada lebih banyak memberikan pada saat kami, sedangkan untuk yang male-nya itu lebih saat pada saat weekend. Nah, waktu mengeluarkan jumlah tips itu mempengaruhi pada saat hari Minggu dan juga banyaknya itu yang tidak merokok. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, itu akan dijelaskan oleh teman saya, Catherine, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan total tip and bill by day. Jadi, itu akan melihat eh, kenaikan tipnya dari harinya. Nah, kita dari sini saya mendapatkan pertanyaan analisis yang ingin saya analisis, yaitu apakah ada hari tertentu dengan rata-rata tip yang lebih tinggi? Itu kita dapatkan dari membandingkan hari kerja dengan hari pada akhir pekan. Jadi hari pada akhir pekan itu Sabtu sama Minggu, dan sedangkan hari kerja itu Senin sampai Jumat. Nah, bisa dilihat kalau misalnya untuk di data ini, kita bisa lihat hari Minggu itu total bill-nya sekian, dan juga Jumat total bill-nya sekian, Sabtu total bill-nya sekian, dan juga Kamis total bill-nya sekian dengan jumlah tip masing-masing. Dari sini kita bisa lihat kalau misalnya jumlah tip yang tertinggi itu didapatkan pada saat akhir pekan, yaitu terutama pada hari Sabtu. Dengan jumlah total bill-nya itu 1.778,4, dan jumlah dari tip yang didapat itu 260,4. Sedangkan untuk hari Minggu juga tinggi dengan 1.627,16 dengan jumlah tipnya 247,39. Jadi ternyata hari pada akhir pekan itu mempengaruhi tinggi rendahnya suatu tip dan juga total bill-nya. Selanjutnya yaitu saya ingin menganalisis total tip dan bill berdasarkan waktu. Jadi pertanyaan analisis yang saya dapatkan dari data ini yaitu apakah makan malam atau pada saat dinner itu menghasilkan tip yang lebih tinggi dibandingkan pada saat makan siang atau lunch. Nah, dari sini kita bisa lihat dinner dengan jumlah total bill sekian dan juga lunch dengan jumlah total bill sekian dan juga tipnya dengan dinner total tipnya sekian dan juga lunchnya dengan total tipnya sekian, itu bisa kita dapatkan kalau misalnya dinner itu menghasilkan tip yang lebih tinggi dibandingkan makan siang. Jadi dinner ini kita dapat total billnya 3.660,3 dengan jumlah
dari tipnya itu 546,07. Nah, terus selanjutnya saya akan menganalisis total tip dan bill berdasarkan referensi merokok para pelanggan. Jadi, eh, pertanyaan analisis yang muncul dari data ini yaitu apakah pada area smoking atau no smoking tertentu itu bisa mendorong pemberian tip yang lebih besar. Dari sini kita bisa menemukan kalau misalnya tidak merokok itu memberikan jumlah tip yang lebih tinggi dibandingkan eh, orang yang merokok. Kita bisa lihat orang yang merokok itu jumlah tipnya itu 279,81 dengan jumlah total billnya 1930,34. Sedangkan yang nggak merokok itu tipnya 451,7 dan total billnya 2.897,43. Jadi dia lebih tinggi yang nggak merokok dibandingkan yang merokok. Selanjutnya saya akan menganalisis total tip dan bill berdasarkan size atau jumlah tamu yang datang. Jadi jumlah tamu yang datang itu terdiri dari 1 sampai 6 orang dan dari data yang saya buat ini saya menemukan pertanyaan analisis yaitu apakah tip cenderung meningkat dengan lebih banyaknya tamu. Jadi apakah tamu yang banyak itu bisa memberikan tip yang lebih tinggi? Dan ternyata jawabannya tidak tentu karena dari data ini ditemukan bahwa ternyata jumlah tamu 2 orang itu memberikan tip yang tinggi dibandingkan 6 orang, 5 orang, 4 orang, dan seterusnya. Jadi hal tersebut tidak menentu. Jadi 2 orang ini memberikan total tip 402,84 dan juga jumlah total billnya 2.565,89. Begitu. Terus selanjutnya ada total tip, menghitung total tip, menganalisis total tip by smoker dan juga seks. Di sini kita bisa memunculkan pertanyaan analisis yaitu apakah pria di area merokok itu bisa memberikan tip yang lebih besar dibandingkan wanita di area non merokok. Dan dari sini bisa ditemukan bahwa jadi pria yang tidak merokok itu memberikan tip yang lebih tinggi dibandingkan pria yang merokok. Sedangkan wanita yang eh, tidak merokok itu memberikan tip yang lebih di bawahnya pria yang tidak merokok. Jadi kesimpulannya itu pria yang tidak merokok itu memberikan tip yang lebih besar dibandingkan pria yang merokok, wanita yang merokok, dan juga wanita yang tidak merokok. Seperti itu. Dari data-data dashboard yang sudah saya buat dan saya simpulkan dari overview satu ini, saya bisa menemukan bahwa total tip tinggi atau total tip yang banyak diberikan itu bisa didapatkan pada hari akhir pekan, yaitu sekitar Sabtu dan juga Minggu. Dan juga untuk berdasarkan waktu, tip tertinggi itu didapatkan pada saat dinner atau pada saat makan malam. Dan untuk berdasarkan referensi merokok, itu tip yang diberikan cenderung diberikan oleh orang yang tidak merokok dengan jenis kelamin laki-laki. Seperti itu. Dan juga jumlah tamu itu ternyata tidak menentukan jumlah tinggi rendahnya jumlah tip. Jadi itu tidak menentukan karena dari data yang saya dapat 2 orang itu memberikan jumlah tip yang tinggi. Jadi tidak menentu untuk jumlah tamunya dalam persentase tipnya. Dan sekian terima kasih dari presentasi saya. Oke, baik. Jadi kita masuk ke overview 2. Nah, di sini di overview 2 itu adalah credit card approval prediction challenge di mana sebenarnya penilaian kredit itu kan adalah alat manajemen resiko yang umum digunakan dalam industri keuangan. Nah, ini itu memanfaatkan rincian pribadi dan juga data yang dikirimkan oleh pemohon kartu kredit untuk memprediksi potensi apakah jika mengalami gagal bayar dan juga kemungkinan pembayaran kembali pinjaman kartu kredit. Nah, berdasarkan data
tersebut. Nah, bank ini dapat memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan kartu kredit. Nah, dengan memberikan ukuran risiko yang objektif, skor kredit memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan sehingga pada overview 2 ini, kelompok kami lebih berfokus untuk membantu memutuskan pihak bank untuk memutuskan apakah menyetujui atau menolak permohonan kartu kredit. Nah, yang pertama adalah kita menganalisis dari yang pertama adalah occupation by kode gender, di mana sebenarnya kita menganalisis dari dari data nasabah yang memiliki keterbatasan akses komunikasi. Nah, mengapa kita menganalisis dari segi akses komunikasi? Dikarenakan akses komunikasi memiliki nilai yang cukup penting dalam pengambilan keputusan eh, persetujuan kartu kredit. Nah, sehingga kami menganalisisnya seberapa banyak para nasabah ini memiliki kelengkapan data dari segi akses komunikasi. Sehingga ketika nasabah memiliki keterbatasan akses komunikasi, maka tingkat resiko yang lebih tinggi itu tingkat resiko gagal bayar serta pengembalian pinjaman kartu kredit itu akan lebih meninggi sehingga kita menganalisis dari segi keterbatasan akses komunikasi. Nah, dapat dilihat jika pada occupation by gender ini eh, yang paling memiliki keterbatasan akses komunikasi itu yang paling beresiko adalah dari security staff, yaitu dari gender perempuan. Nah, mengapa? Ya karena dilihat dari telepon mobilenya, kemudian ada work phone, ada flag phone, serta flag email, itu dia memiliki skor yang hampir rata-rata nol. Dan banyak dari security staff female ini hanya memiliki akses komunikasi hanya satu melengkapinya, yaitu dari mobile phone. Nah, namun sebenarnya jika dilihat dari berbagai occupation type ataupun eh, jenis pekerjaannya, ini dapat dilihat jika rata-rata maupun gender perempuan maupun gender laki-laki itu memiliki kelengkapan data komunikasi yang cukup lengkap dari segi mobile phone, work phone, maupun flight phone, serta email. Jadi, untuk keputusan bank menyetujui atau tidak, ya dengan analisis ini kami memutuskan untuk menyetujui. Kemudian, kita lanjut kepada analisis yang kedua, yaitu dilihat dari occupation by CNT Children. Nah, ini menganalisis dari segi apa? Menganalisis dari segi eh, bagaimana nasabah ini tuh lebih banyak tanggungan dan tanpa aset berada di jenis pekerjaan apa. Nah, kita melihat itu dapat dilihat jika ternyata ketika nasabah itu memiliki banyak tanggungan dan juga tanpa aset itu ada di medicine staff, yaitu dari jumlah children-nya itu nol, kemudian dari on car-nya itu dua, serta on reality-nya itu dua, sehingga medicine staff ini adalah seorang individu dengan pekerjaan yang lebih beresiko gagal bayar. Namun, eh, melihat dari berbagai jenis pekerjaan yang lainnya, itu rata-rata sudah memenuhi kriteria sehingga eh, ad- hanya ditemukan satu jenis pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria, itu tidak mengakibatkan bank itu tidak menyetujui, sehingga setelah menganalisis dari dua ini, untuk saat ini jawabannya masih bank tetap akan menyetujui pemberian kartu kredit kepada nasabah. Itu, terima kasih. Udah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada tiga hal di sini. Yang pertama itu family status by age, yang kedua year working by name housing type, serta yang ketiga flag own car by occupation type. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang family status by age ini itu
Bisa dilihat di sini yang lebih banyak approvalnya itu yang merit. Ini bisa dilihat ya karena tabelnya udah paling banyak. Nah, berdasarkan year working by name housing type, kemungkinan paling besar yang paling banyak diterima adalah orang yang memiliki paling tidak rumah atau apartemen. Bisa dilihat di sini yang tinggal bersama orang tua sangat tipis dan sangat sedikit. Habis gitu yang sewa apartemen juga sangat sedikit juga sama. Apalagi yang co-operation apartemen itu sangat-sangat tidak mungkin karena sangat-sangat tipis. Nah, yang terakhir ada flag own car by occupation type. Nah, eh lebih N ini yang tidak memiliki mobil, kalau yang Y ini yang memiliki mobil. Nah, bisa dilihat sini yang tabelnya jauh lebih banyak yang tidak banyak memiliki mobil. Nah, kalau saya sebagai banknya, saya memang setuju dengan orang, saya akan meng-approve permintaan kredit orang yang sudah punya rumah atau apartemen karena lebih trusted. Tapi saya kurang setuju dengan flag own car by occupation karena kalau misal orang nggak punya mobil, mungkin pengeluaran bisa jauh lebih banyak dan tidak pernah mengajukan kredit mobil. Jadi menurut saya masih kurang kurang setuju lah dengan statement ini. Tapi kalau dengan yang family status by age, saya lumayan setuju karena kalau misal orang udah nikah dan punya anak, paling tidak ekonominya settle dan bisa menghidupi keluarganya. Serta ini mulainya pun juga banyak di umur kayak sekitar mulai umur 50-an ini udah lumayan banyak 30 sampai dengan 50 karena di umur-umur sekian itu udah pada matang dan cukup umur serta udah lumayan lama bekerja juga serta penghasilannya juga udah lumayan stabil daripada yang umurnya sekitar 20-an. Karena ini yang kelihatan tebal kan mulai umur 26 sampai dengan umur 41 itu umur yang matang dan umur yang sudah cukup untuk bisa memenuhi tanggung jawab sebagai kreditur gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, pendapat saya setuju kalau misal saya sebagai orang bank itu saya lebih setuju orang yang sudah lumayan bekerja sekitar paling tidak 7 tahunan sampai dengan 20 tahun bekerja, saya setuju akan menerima kreditnya. Tapi saya kurang setuju dengan orang yang tidak mempunyai mobil. Karena dengan tidak punya mobil bisa meskipun tidak 100% benar, tapi dengan orang yang punya mobil paling tidak ekonominya lebih settle daripada yang tidak punya mobil gitu. Terus kalau misalnya udah punya house atau apartemen, paling enggak orangnya ini sudah apa ya, sudah lumayan settle lah hidupnya, udah bener-bener tertata rapi. Jadi kalau misal dia mengajukan kredit pun juga kemungkinan dia yakin kalau misal dia bisa lunasin itu semua. Itu sih kalau menurut pendapat saya dari tiga hal ini. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari tiga hal ini yang paling masuk akal adalah family status by age serta year working by name housing type gitu. Yang paling tidak masuk akal adalah flag own car by occupation type gitu sih menurut saya gitu. Kalau penjelasan dari saya itu aja. Terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Kalau ada salah kata atau kurang paham, mohon dimaafkan. Gitu. Terima kasih. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai income total by income type and flag on reality. Nah, diagram ini menjelaskan jenis pendapatan dan kepemilikan properti sangat penting dalam proses permohonan kartu kredit. Karena beberapa alasan berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kemampuan membayar hutang. Bank atau lembaga keuangan ingin memastikan bahwa pemohonan kartu kredit memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar tagihan kartu kredit mereka. Alasan kedua yaitu resiko kredit. Bank menggunakan jenis pendapatan sebagai indikator indikator resiko. Misalnya, pendapatan tetap dari pekerjaan tetap biasanya dianggap lebih stabil dibandingkan dengan pendapatan yang tidak tetap seperti freelancer, pembisnis, atau lainnya. Dengan mengetahui jenis pendapatan, bank bisa menilai apakah pemohon mampu membayar tagihan bulanan secara konsisten. Yang ketiga yaitu persyaratan kelayakan. Banyak kartu kredit memiliki persyaratan tertentu terkait pendapatan minimal, baik itu pendapatan bulanan atau tahunan. Jenis pendapatan membantu menentukan apakah pemohon memenuhi syarat untuk jenis kartu kredit tertentu. Nah, untuk alasan terakhir yaitu adalah kebijakan bank. Beberapa bank atau lembaga keuangan memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait jenis pendapatan tertentu. Misalnya, pendapatan dari bisnis atau profesi bebas mungkin memerlukan verifikasi tambahan dibandingkan dengan pendapatan dari pekerjaan formal. Nah, kita udah bisa melihat dari diagram yang sudah disediakan ini bahwa untuk commercial associate, total pendapatan yang mereka miliki sebenarnya
sebesar 67 juta USD. Dan lalu untuk pensiuner adalah 21 juta USD dan untuk state servant hanya sekitar 21 juta USD saja dan untuk working adalah 98 juta USD. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa pemohon yang berstatus sebagai commercial associate dan working memiliki total pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemohon yang berstatus sebagai pensioner atau state servant. Jenis pekerjaan sangat mempengaruhi total pendapatan. Pemohon yang bekerja di sektor komersial atau memiliki pekerjaan tetap cenderung memiliki penghasilan yang lebih baik. Nah, data yang tersedia menunjukkan bahwa pemohon dengan status pekerjaan sebagai commercial associate atau working dan yang memiliki properti cenderung akan disetujui untuk kartu kredit karena mereka menunjukkan stabilitas finansial yang lebih baik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan income total by total children. Nah, kita bisa tahu nih, karena jumlah anggota keluarga atau jumlah anak adalah tanggungan yang akan dimiliki selama bertahun-tahun. Contohnya, untuk pendidikan, pengeluaran bulanan, dan semacamnya. Jadi kita tidak bisa melupakan akan hal tersebut. Beberapa alasan yang mendukung statement saya adalah yang pertama yaitu beban keuangan. Memiliki anak berarti ada tambahan tanggungan finansial seperti biaya-biaya yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua, stabilitas finansial. Meskipun memiliki anak dapat menunjukkan komitmen terhadap keluarga, hal ini juga bisa mempengaruhi kestabilan pendapatan dan pengeluaran pemohon. Bank mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada pemohon dengan beban keluarga yang lebih besar, karena mereka harus memastikan pemohon dapat memenuhi kewajiban keuangan tanpa terganggu oleh pengeluaran yang meningkat. Kemudian ada juga peringkat kredit dan pengelolaan utang. Pemohon yang memiliki banyak tanggungan mungkin memiliki peringkat kredit yang lebih rendah jika mereka sudah memiliki utang yang besar atau pengeluaran bulanan yang signifikan. Jumlah anak dapat memberikan gambaran kepada bank terhadap kemampuan mereka untuk mengelola uang tambahan seperti limit kartu kredit. Dan yang terakhir adalah pendapatan dan beban finansial. Jika pemohon memiliki pendapatan tetap, bank akan melihat apakah pendapatan pendapatan tersebut cukup untuk mencakup beban hidup mereka, termasuk biaya untuk anak-anaknya. Sebaliknya, jika pendapatan tidak tetap, bank mungkin mempertimbangkan jumlah anak sebagai faktor resiko tambahan. Nah, kita bisa lihat dari data yang sudah tersedia di sini, terdapat dua grafik data yang menunjukkan hubungan beberapa variabel dengan jenis pendapatan. Yang grafik atas yaitu adalah jumlah anak yang memperlihatkan jumlah anak berdasarkan kategori jenis pendapatan, yaitu commercial associate, pensioner, state servant, dan working. Dari grafik ini terlihat bahwa kelompok dengan pendapatan sebagai working memiliki jumlah anak yang paling banyak dibandingkan kategori lainnya. Untuk grafik kedua yaitu total pendapatan dan berdasarkan jenis pendapatannya. Kelompok working juga memiliki total pendapatan tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Sementara pensiuner dan state server memiliki pendapatan yang lebih rendah. Nah, bisa kita lihat dari dua diagram tersebut bahwa kategori working terlihat memiliki keunggulan dari sisi jumlah pendapatan, yaitu kemungkinan diterima lebih tinggi jika pendapatan menjadi indikator penting. Sedangkan pensiuner dan state server yang memiliki pendapatan lebih rendah mungkin menghadapi lebih banyak tantangan dalam persetujuan kartu kredit jika pendapatan rendah menjadi alasan penolakan yang mereka dapatkan. Nah, dengan demikian, faktor-faktor seperti jumlah keluarga dan jenis pekerjaan sangat mempengaruhi keputusan persetujuan permohonan kartu kredit. Sekian dari saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya rata-rata pendapatan berdasarkan gender. Di sini menunjukkan bahwa pendapatan perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian rata-rata pendapatan berdasarkan status pendidikan dan status keluarga. Di sini menunjukkan bahwa pendapatan pada status pendidikan yang higher education dan secondary special lebih banyak yang sudah merit atau sudah menikah. Lalu rata-rata pendapatan berdasarkan
status pendidikan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pendapatan dari secondary special lebih banyak dibandingkan higher education. Dari hasil dashboard yang kami kerjakan, menurut kelompok kami dapat disimpulkan bahwa eh, ini approve untuk mengambil kredit. Karena sesuai dengan syarat Indonesia maupun di luar negeri, pengambilan kredit tidak melihat atau menentukan berdasarkan gender, seperti wanita dan laki-laki. Bahkan tidak melihat dengan status keluarga maupun status pendidikan. Yang dapat menentukan approve atau tidaknya adalah penghasilan yang didapatkan setiap bulannya oleh yang menerima pengkreditan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.